Daun binahong merupakan salah satu tanaman obat yang populer di Indonesia. Tanaman rambat ini biasa dibudidayakan di pekarangan rumah dan menjadi tanaman obat keluarga. Di masa pandemi ini, banyak orang yang mengonsumsi herbal untuk menjaga kesehatannya. Daun binahong salah satunya. Lantas, bagaimana mengolah daun binahong agar bermanfaat bagi kesehatan? Simak penjelasan ahli herbal Dr. Dian Elko dan Dr. Sabrina berikut ini. Dokter, nah ini di depan kita udah ada daun binahong nih dok. Sebenarnya seperti apa sih dok daun binahong ini? Ya, daun binahong ini adalah salah satu tanaman yang sangat mudah tumbuh di lingkungan, terutama di taman obat keluarga ya, rata-rata sudah banyak yang ada dan juga sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dulu yang dipercaya untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Ya, bentuk dari daun binahong ini memiliki kekhasan, yaitu salah satunya dia berbentuk agak bulat seperti hati, kemudian dia agak licin permukaannya dan juga tepinya rata, serta dia tumbuh khas yaitu merambat dengan panjang bisa sampai 30 meter. Di Indonesia, binahong ini dikenal dengan beberapa nama daerah. Yang pertama yaitu nama Gandola di Sunda. Kemudian juga kalau di Minangkabau dia dikenal dengan nama Lembayung. Ya, kemudian untuk nama Tiongkoknya Densanji. Jadi dia terkenal juga di sana. Berarti di Indonesia ini penuh dengan tanaman herbal ya dok, kayak akan tanaman herbal. Nah tapi ini manfaatnya apa sih dok sebenarnya? Karena saya juga baru lihat nih tumbuhan kayak gini. Ini kan kalau sepintas kelihatannya ini agak mirip-mirip dengan tanaman yang lain ya dok ya. Bagaimana cara membedakannya, terutama manfaatnya dok? Biasanya di Indonesia ini memang sudah dikenal sejak lama ya, binahong ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang paling banyak adalah untuk membantu penyembuhan luka, yaitu dengan cara dihaluskan kemudian dioleskan pada luka yang biasanya luka gores. Kemudian juga dimanfaatkan secara empiris ya, itu untuk menurunkan kadar gula darah pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus. Ya, kemudian juga bisa digunakan untuk anti hipertensi atau untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kalau kita lihat memang sepintas seperti tanaman hias, tapi manfaatnya berbeda. Jadi dia mirip dengan sirih juga gitu ya, bentuknya seperti hati ya. Cuman kalau dilihat dari manfaatnya berbeda dengan tumbuhan seperti sirih. Baik dokter, ini kan untuk manfaatnya banyak sekali ya dok ya, bisa untuk luka, diabetes, dan lain-lain. Sebenarnya kandungannya ada apa sih dok di dalam daun binahong ini? Ya, di dalam daun binahong ini ada kandungan namanya flavonoid. Nah ini flavonoid itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk antioksidan. Dan juga bisa digunakan untuk anti nyeri atau analgesik. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk antiinflamasi atau anti peradangan. Yang kedua, dia juga mengandung saponin. Jadi saponin ini luar biasa sekali. Zat ini sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai antivirus dan antibakteri. Kemudian berikutnya ada asam oleonolat. Nah, asam oleonolat ini pada binahong juga ada. Jadi dia bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah dan juga sebagai antiinflamasi. Kemudian berikutnya adalah asam askorbat. Asam askorbat pada binahong ini bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka, kemudian juga untuk mengatasi infeksi dari mencegah infeksi, kemudian juga untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama meningkatkan imunitas tubuh juga bisa. Baik dokter, ini bagaimana dok cara untuk memilih daun binahong yang bagus dok? Apakah yang muda atau yang tua, bagaimana dok? Oke, yang pertama yang harus kita lihat adalah ketika kita memetik daun binahong, kita pilih juga yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Jadi yang sedang ya, seperti ini ya. Warnanya hijaunya juga tidak terlalu tua banget tapi sedang. Kemudian juga pilihlah daun yang tidak busuk dan tidak mengalami gangguan hama.
sehingga kita bisa memanfaatkan untuk penggunaan ramuannya juga khasiatnya bisa optimal. Kemudian juga ketika kita memanfaatkan daun binahong ini memang ada beberapa cara. Bisa menggunakan yang segar seperti ini ya, kita petik. Biasanya kita ambil sekitar 50 gram itu, kalau diukur dengan daun ini jumlahnya kira-kira adalah sekitar 9 sampai 11 lembar. 9 sampai 11 lembar Ya, itu cukup ya dok cukup, ya? iya, untuk 1 kali ramuan. Nah dokter, ini ada daun binahong yang sudah dikeringkan nih dok. Nah apakah ada perbedaan khasiat dok antara binahong kering dan binahong yang segar? Sebenarnya secara khasiat hampir sama ya, karena hanya saja sediaannya yang berbeda. Kalau daun binahong kering itu biasanya dikeringkan dengan oven dengan suhu 50 derajat sampai dengan kadar airnya menjadi 10%. Hati-hati dengan penyimpanannya juga. Bagi yang kering ini juga harus dilihat ketika mau memakai, adakah kapang atau jamur yang tumbuh. Karena ketika dia digunakan sebagai ramuan, jika memang yang dikeringkan tadi sudah tidak baik, artinya sudah ada kapang atau jamur, itu justru akan menimbulkan masalah kesehatan. Berbeda dengan yang segar, Dokter Sabrina. Kalau bagian yang segar ini memang dimanfaatkan bisa secara langsung, jadi dipetik dari batang yang merambat tadi, bisa 9 sampai 11 lembar untuk 1 kali ramuan, dan juga bisa digunakan untuk dipipiskan atau dihaluskan dan dioleskan kepada luka gores yang fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi pada penduduk kita di zaman dahulu secara empiris itu sudah dibuktikan bahwa penggunaan daun binahong untuk mempercepat penyembuhan luka itu memakai yang segar dengan cara dihaluskan. Baik dokter, tadi kan sudah disinggung nih oleh dokter bahwa daun binahong ini baik untuk mengatasi masalah kesehatan, salah satunya yaitu diabetes ya dok ya, apalagi diabetes umum diderita oleh masyarakat. Nah bagaimana dok cara mengolahnya? Memang binahong ini sudah dikenal lama di Indonesia, secara empiris sudah banyak dimanfaatkan untuk diabetes mellitus, dan pemanfaatannya juga cukup mudah ya, dengan cara direbus. Nah coba nanti kita pilih daun-daun yang segar ini, kita ambil beberapa, sekitar 9 sampai 11 lembar ya. Nah ini kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita masukkan pada 2 gelas air. 2 gelas air itu sekitar 300 sampai 400 ml ya. Oke dok, ini kita lagi memanaskan air ya dok ya. Nah seberapa banyak dok daun binahong yang direbus? Daun binahong yang direbus adalah sekitar 50 gram itu kalau dihitung secara lembar sekitar 9 sampai 11 lembar dok. Jadi ini kita hitung 9 sampai 11 lembar. Jika agak besar bisa 9 lembar saja. Ya, kita coba untuk rebus. Jadi kita didihkan 2 gelas air. Kemudian kita masukkan daun tadi yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita tunggu sekitar 10 menit. 10 sampai 15 menit ya. Oke, ya. Ini ditutup dok? Iya. Perlu diaduk-aduk nggak dok? Tidak perlu, ya nanti saja, iya setelah agak mendidih saja diaduknya. Jadi pemanfaatan daun binahong ini juga ketika untuk mengatasi diabetes mellitus harus di bawah pantauan dokter atau ahli. Jadi tidak boleh dengan mengobati sendiri ya dok ya. Tetap kita menggunakannya, apalagi jika dikombinasi dengan pengobatan konvensional, maka tetap di bawah pengawasan dokter atau ahli. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi interaksi dengan obat yang diminum ketika diminum konsumsi sendiri. Nah dokter, ini kita sudah selesai dok, merebusnya sudah 15 menit ya dok. Ini boleh kita tuang ke gelas? Boleh, ya kita saring biasanya, enggak apa-apa, bisa langsung ya.
Ada beberapa efek samping yang mungkin muncul ketika kita mengkonsumsi, apalagi ketika pertama kali ya. Yang pertama bisa muncul gangguan seperti sakit perut, yaitu mual dan muntah, kemudian rasa pusing di kepala, kemudian juga ada sedikit jantung berdebar-debar, itu bisa. Itu kemudian reaksi alergi juga ada pada beberapa orang. Rebusan binahong bisa 2 kali, pagi sama sore setelah makan. Maksimal sebenarnya adalah 4 kali ya, tapi untuk pemakaian pertama, jika untuk treatment yang bukan penyakit berat, artinya hanya pendamping saja, bisa 2 kali saja, pagi dan sore. Tapi tetap harus Di bawah pengawasan dokter ya, dan juga tetap kita konsultasikan sebelum pemakaian kepada dokter atau ahli herbal, sehingga apa yang dikhawatirkan seperti efek samping, kemudian juga interaksi dengan obat-obat konvensional yang sedang dikonsumsi juga bisa diantisipasi sebelumnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara pemanfaatan daun binahong untuk membantu menyembuhkan luka yang ringan. Untuk mengatasi atau membantu menyembuhkan luka yang ringan, binahong ini bisa juga dengan cara kita ambil 7 lembar daun binahong yang segar, kemudian kita cuci sampai bersih dengan air mengalir, kemudian kita tumbuk sampai halus. Kita haluskan sampai halus, kemudian setelah halus ya seperti ini, kita coba untuk manfaatkan dengan cara, misalnya kita punya luka gores di tangan bekas kena pisau, atau luka bakar yang ringan terkena minyak misalnya. Kita cuci bersih lukanya, setelah itu kita keringkan, baru kita ambil daun binahong yang sudah dihaluskan tadi, kemudian kita bubuhkan pada luka yang tergores tadi. Ini perlu dibalut tidak dok? Agar daun binahongnya tetap menempel di kulit. Untuk menghindari dia terlepas, bisa digunakan kasa untuk dibalut, kemudian kita bisa ganti 3 kali sehari dengan ramuan yang berbeda. Artinya setiap kali siang kita buat ramuan yang baru, binahong tumbuk, kemudian kita ganti dan kita berikan, kita bubuhkan pada lukanya dan kita beri kasa lagi yang baru. Lalu dok, bagaimana kita tahu bahwa kita telah selesai merawat lukanya dok? Kapan harus dibersihkan? Dibersihkan. Biasanya ketika kita mengganti binahong di pagi atau siang, kita juga akan melihat perkembangan lukanya. Jadi kita bersihkan bekas dari yang dibubuhkan tadi, kemudian kita siram dengan air mengalir, maka lukanya itu biasanya akan tumbuh jaringan baru. Dia seperti membaik ya. Biasanya bisa sampai 7-14 hari dia akan sembuh. Setelah sembuh bisa kita hentikan. Bagaimana binahong dapat menyembuhkan luka dok? Binahong ini mempunyai kandungan yaitu salah satunya asam ascorbat. Ya, asam ascorbat itu adalah vitamin C kalau kita dalam bahasa sehari-hari, yang mana dia bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka karena dia merangsang juga pertumbuhan dari jaringan sel. Kemudian juga dia berfungsi juga untuk mencegah infeksinya. Jadi kalau misalnya dia dibubuhkan, di situ binahong juga kan mempunyai zat kandungan yaitu saponin. Dia juga bermanfaat sebagai antibakterinya sehingga mencegah supaya lukanya tidak menjadi infeksi. Nah pemirsa, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara memanfaatkan daun binahong. Saya Dr. Sabrina Raisa bersama Dr. Dian Elko, dokter herbal medik untuk hidup